Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatul kiram, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh, para pejuang subuh yang insyaallah senantiasa mendapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah wa tabarakallah, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk bersilaturahim di hadapan bapak-bapak semuanya. Setelah sekian lama ya kita tidak bisa berjumpa seperti ini. Kami ada kendala di dalam melakukan sebuah aktivitas secara offline karena terkait dengan aturan regulasi pemerintah. Namun alhamdulillah sekarang sudah mendapat izin. Dan hari ini kami ada undangan dari MUI ya, insya Allah nanti jam 8:30 kami ada talk show dengan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada undangan juga dari Bapak Bupati ya, Pak Anwar ya, Pak Bupati. Kami ada nanti talk show juga. Kemudian malamnya kami ada acara juga, insya Allah tablik akbar ya Pak Anwar nanti ya. Nanti malam tablik akbar di masjid, saya lupa namanya ya, insya Allah nanti malam kita ada acara di masjid apa gitu ya, saya lupa. Ada 3 rangkaian acara kami hadir di sini dari Jakarta, dan alhamdulillah pagi ini berkesempatan tadi malam sekitar jam 1 kami datang ya, baru datang dari Jakarta, Surabaya, baru sampai di Sumeneb. Alhamdulillah jam 1 dan sekarang bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya insya Allah. Itu yang pertama, tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali. Salam salawat semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini saya tidak berdiri nih ya, duduk ya. Kalau orang Jawa bilang ora pantas ya berdiri di hadapan para asatid, para alim ulama. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman, sedikit apa yang pernah saya pelajari kepada hadirin semua. Bukan berarti saya menggurui atau mengajari panjenengan semua untuk bagaimana mempersiapkan Ramadan ini, tapi kita hanya berbagi sharing ya terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kita mendapatkan puasa itu menjadi sesuatu yang bernilai lebih nantinya. Jadi jangan seperti apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh delujur apa adanya. Poso ya datang, puasa sudah. Pokoknya poso, besok sahur kita jalankan puasa, nggak makan, selesai. Tapi mari coba kita pelajari apa yang menjadi sebuah hikmah dari sebuah aktivitas yang akan kita lakukan. Ya silakan. Suara saya kedengar ya? Jadi manakala kita menyadari bahwa kita nggak apa-apa, ini bagian tim untuk memasangnya, saya sendiri kurang begitu paham, tapi kita akan terus berbicara diskusi ya tentang bagaimana kita manakala saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa kita umat Islam itu menjadi umat yang terbaik. Ya, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki bahwa umat Islam itu harus menjadi pemimpin, khalifatu fil ard, bahwa umat Islam itu harus menjadi pemimpin di muka bumi ini, harus menjadi pemimpin bagi umat yang lainnya. Kita ini dilahirkan adalah menjadi orang yang sebaik-baiknya umat. Lalu manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sebagai umat Islam menjadi saksi bagi seluruh manusia, dan manakala ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa umat Islam ini adalah menjadi panutan yang nantinya di masyarakat kita ini menjadi qudwah hasanah, menjadi model, profil, menjadi role model bagi sebuah kebaikan, maka disinilah pentingnya arti sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini
baru saya akan masuk Bapak-bapak semua terkait dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena kita sering sekali mendengar ayat ini ya, mungkin sudah hafal di luar kepala. Kita paham bahwa perintah puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah yang menjadi hikmah? Nah, Bapak-bapak semua, saya hanya nanti sampai jam berapa ya Pak ya, jam 6 ya? Maksimal jam 6 nggih. Nggih insyaallah. Karena memang kami harus persiapan, prepare, nanti jam 8 harus berangkat. Maka insya Allah jam 6 kita cukup ya. Hanya ada 4 yang akan saya bicarakan di sini. Bapak-bapak bisa dicatat kalau ada yang mau mencatat. Tapi mungkin diingat-ingat juga gampang sekali. Kuncinya ada 4 aja. Bagaimana kita mempersiapkan puasa ini. Yang pertama, bahwa puasa itu mempunyai hikmah kuwatur ruhi. Yaitu apa? Meningkatkan, mengokohkan lagi ruhiyah kita. Yang kedua, bahwa dengan puasa ini hikmahnya apa? Adalah meningkatkan kuwatul jasadiyah, meningkatkan kesehatan kita. Loh kok bisa? Puasa kok bisa meningkatkan kesehatan? Kan puasa nggak makan seharian. Nanti kita coba bicara, kita diskusikan apa dasarnya, apa filosofinya bahwa puasa itu bisa kuwatul jasadiyah, meningkatkan kesehatan kita. Yang ketiga, puasa itu kuwatul maliyah. Puasa itu bisa meningkatkan mal kita, meningkatkan harta kita, meningkatkan kesejahteraan kita. Ya, ada satu lagi, tadi kuwatul ruhi, kuwatul jasadiyah, kuwatul maliyah, yang keempat adalah kuwatul ijtimaiyah, yaitu meningkatkan peran-peran sosial kita di masyarakat. Oke, 4 ini kalau kita bahas nanti bisa seharian, Pak. Tapi kita singkat-singkat saja. Mengapa bahwa puasa itu mempunyai hikmah kuwatul ruhi? Ya. Bahwa perintah Allah kepada kita, perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa itu adalah untuk bagaimana meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah puasa itu adalah perintah Allah kepada hambanya, dan pahalanya, amalannya, ganjarannya itu langsung akan diberikan Allah kepada hambanya. Ini adalah ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, puasa ini. Maka kalau kita dengar, biasanya para asatidz menyampaikan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Kalau anak-anak kita mungkin ya usia 7 tahun kita latih puasa, 8 tahun, 9 tahun. Kemudian dia bilang, "Pak, aku sahur, Pak." Nanti siang dia bermain-main dengan temannya. Kalau dia misalkan berbohong kepada kita, dia masih tetap puasa, tapi kita tidak tahu. Bisa jadi dia tadi makan sama temannya, bisa jadi dia tadi minum es sama temannya. Apakah kita tahu, Bapak-bapak? Ya, kita nggak akan tahu. Kita mau ngecek bibirnya basah atau tidak. Pak, betul napa-napa Pak, kalau memang ya mungkin laptop saya bisa jadi. Mungkin nggak pas ininya ya. Nggak apa-apa, nggih. Ya. Kita diskusi aja, nggih. Nggak apa-apa, nggih. Tadinya saya ingin menampilkan biar berdiri aja. Oh ya, siap. Saya akan berdiri biar Bapak-bapak tahu saya masih bisa berdiri, Pak. Nggak apa-apa ya. Tadinya saya pengen sambil duduk-duduk aja gitu. Bahwa apa yang sudah kita inginkan, apa yang sudah kita harapkan, bahwa puasa ini adalah merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sirriyah, itu menjadi apa? Kuwatul ma'nawiyah, menjadi kekuatan keimanan kita kepada Allah. Nah, inilah bukti bahwa Allah ingin menguji hambanya
bahwa ini adalah bentuk ujian dari Allah kepada hambanya. Puasa itu sifatnya al-habsu, jadi merupakan sesuatu yang bersifat ujian, mihnah. Kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dekat kita, maka selalu akan tergambar dalam mindset kita muraqabatullah, Allah tuh mengawasi kita. Kalau capek. Oh ya, matur nuwun, Pak. Nggih. Nggih, siap. Ya. Sampai mana nggih Bapak-bapak tadi ya? Sampai kuatul ruhi ya. Bagaimana kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa dengan puasa itu akan bisa betul-betul terasa antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kuncinya muraqabatullah. Kadang kita sering dengar muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Kadang kita sering dengar bahwa kita harus merasa Allah itu bersama kita. Allah itu ada di setiap helaan nafas kita. Tapi kenapa kemaksiatan masih merajalela? Tapi kenapa kebohongan masih terus melanda kita? Mengapa? Bukan kita lah ya. Insya Allah di sini nggak ada ya. Itu di sana bapak-bapak yang lain saya ceritakan ya. Kadang-kadang masih suka berbohong sama istrinya. Misalkan ada penghasilannya, kerja punya penghasilan 2 juta, bilang ke istrinya, Bu, ini penghasilannya cuma 1 juta Bu. Ya, padahal penghasilannya 2 juta. Atau dia punya uang 500 ribu, Bu, ini Bapak cuma punya uang 300 ribu. Sisanya di mana? Deleke, uang lanang katanya. Uang lanang, betul Pak? Ada uang lanang, uang lelaki. Uang laki-laki Pak ya. Monggo itu terserah urusan manajemen. Nanti kita bicara juga tentang bagaimana manajemen keuangan, bagaimana kita memanage secara maliyah. Jadi ini urusannya adalah kita dengan Allah. Jangan sampai urusan kita mengelola rumah tangga, berbicara dengan istri kepada anak-anak kita itu terjadi kedustaan-kedustaan, terjadi pembohongan-pembohongan. Kelihatan sepele Pak, tapi kalau kita ngapusi itu bahasa Maduranya sama ya, ngapusi itu berbohong, ya, berbohong pada istri, pada anak-anak kita, itu menjadi sesuatu apa? Kebiasaan yang kurang bagus. Akhirnya nanti ditiru Pak. Guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau anak misalkan jatuh, ya, ada yang masih punya anak-anak kecil ya, umur 6 tahun, 7 tahun ya, 4 tahun, masih Pak ya. Terjatuh, kepalanya kedaduk tembok misalkan. Kita harus berbohong, wah nggak apa-apa, kamu sehat, ini yang salah temboknya, udah kita nyalahkan tembok. Yang salah ini lantainya, sampai nangis, udah nggak apa-apa. Nanti Bapak belikan es ya, nanti Bapak belikan es krim. Sepele, cuma buat menyenangkan anak kita supaya terdiam dari tangisnya. Bapak menyalahkan tembok, Bapak ingin membelikan es krim. Tapi sampai seharian Bapak nggak belikan, Bapak berbohong. Kebohongan-kebohongan yang Bapak lakukan ini suatu ketika akan dimintai pertanggungjawabannya oleh anak. Inilah yang disebut dengan dosa di dalam hal mendidik anak. Dan dosa di dalam mendidik anak ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan anak pun akan memintai pertanggungjawaban ini dari bapak-bapak semua. Saat mereka mulai besar, saat mereka mulai dewasa akan meminta pertanggungjawaban ini kepada bapak. Yakinlah. Karena saya juga ngalami, saya minta pertanggungjawaban bapak saya, dan anak-anak saya juga minta pertanggungjawaban kepada saya. Apa yang sudah Bapak Abi dulu katakan sekarang terbukti. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini yang pertama, kuatul ma'nawiyah muraqabatullah. Ini penting sekali. Sehingga kalau kita yakini bahwa ini adalah ibadah sirriyah yang hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tolong jangan disepelekan setiap kata, setiap langkah, setiap ucap yang kita lakukan kepada istri, kepada anak kita, kepada sahabat kita, teman kita dimanapun. Sehingga nanti bapak-bapak yang bekerja di kantor itu tidak sekedar takut adanya CCTV,
Bekerja kok takutnya karena CCTV, atau bekerja takut karena ada inspektorat yang sebagai pegawai negeri atau apapun, takutnya karena ada inspektorat. Atau yang bekerja pedagang itu takutnya kalau ada sidak atau konangan nanti atau ketahuan, mengambil takarannya harusnya sekilo dikurangi 9 on, harusnya jualan bawang sekilo harga berapa gitu dikurangi 3 atau 4 siung gitu ya bawangnya, bawang putihnya. Ya walaupun cuma 3-4 siung Bapak Ibu, tapi ini merupakan bentuk kebohongan kita, kedustaan kita kepada Allah dan kepada rekan bisnis kita dalam hal muamalah. Oke, ini baru terkait dengan kuwatul ruhiyah. Dan nanti akan berkembang lagi bagaimana kita memahami bahwa konsep di dalam pemaknaan terkait dengan ibadah maknawiyah ini akan mempengaruhi semua lini kehidupan kita. Nah ini kenapa di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian tuh menjadi orang bertakwa. Bertakwa yang sungguh-sungguh, bukan sekedar qaul bilisan, bukan sekedar hafal ayatnya, di luar kepala hafal, tapi pemanaannya, tapi implementasinya di dalam kehidupan berumah tangga kita sama sekali tidak melaksanakan. Lah kenyataannya sama anak sering bohong. Nanti kalau nanti hari Sabtu libur, ayo jalan-jalan. Ternyata begitu tiba wancine, tiba saatnya hari Sabtu bukannya jalan-jalan. Tapi apa? Malah kerja bakti sama tetangga misalkan. Wah ini harus kerja bakti. Walaupun sama-sama penting, sama anak penting, sama keluarga penting, sama tetangga penting. Tapi jangan sampai hal ini dibentur-benturkan hanya untuk membenarkan apa yang kita inginkan. Paham nggih? Ini terkait dengan kuwatul ma'nawiyah. Kemudian yang kedua adalah kuwatul jasadiyah. Ya. Kalau kita sering dengar di mana Rasulullah bersabda, kulu wasrobu wala tusrifu. Janganlah makan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Ternyata makna dari hadis ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau kita yang mengerti tentang arti sebuah kesehatan, pola makan yang telah diajarkan Rasulullah itu adalah pola makan yang di sini ada yang dari kesehatan. Kalau Bapak Ibu meyakini bahwa makan minum itu adalah mengenyangkan, akan mensehatkan kita, maka tentu tidak ada aturan dari Rasul kepada kita terkait dengan ini. Kulu wasrobu wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Dan disuruh makan yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal, tapi thayyib. Thayyib itu dalam pengertian apa? Bahwa makanan tidak sembarang makanan yang kamu makan. Sembarang makan harus pokoknya iso dimakan. Golek makanan yang ini aja susah, pokoknya asal ada makanan dimakan. Tapi sebetulnya itu tidak pas untuk kita makan. Contohnya apa? Contoh yang kasat mata ya, Bapak Ibu tahu makanan gluten. Tahu gluten? Gluten itu terigu, Pak, tepung. Itu enak banget kan? Kalau saya kan tinggal di Bandung ya. Saya tinggal di Bandung itu kalau berbuka puasa, orang berbuka puasa itu sunahnya apa, Pak? Manis kurma. Iya. Itu sunahnya. Nah, di Sunda itu ada wajibnya, Pak. Wajibnya apa, Pak? Gorengan. Bala-bala. Tahu bala-bala? Ote-ote. Jadi sunahnya itu kurma, manis-manis, wajibnya ote-ote gorengan. Masya Allah. Ternyata itu Pak, buat tubuh itu kurang bagus. Tidak bagus, karena proses pencernaannya yang sulit dicerna, terigu itu. Dan itu menyebabkan gumpalan-gumpalan dalam darah kita itu mengalami stagnasi, hambatan. Dan akhirnya terjadinya stroke, terjadinya Bapak tremor, terjadinya mudah pusing, lambung, gastroenteritis, asam, lambung naik. Itu adalah perkara dari makanan yang tadi sulit dikunyah oleh tubuh, sulit dicerna oleh tubuh. Maka Rasulullah, walaupun ini hadisnya saya juga
masih belum belajar apakah dhaif ataukah memang sahih, tapi bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk makan itu dikunyah sebanyak 33 kali. Kenapa kok harus dikunyah sampai sekian lama? Saya yakin bapak-bapak nggak pernah ngitungin ngunyah, ya Pak? Pernah Mas ngitung ngunyah makan? 1, 2, pernah nggak? Nggak pernah. Paling dimplok langsung glek. Kalau perlu dalam hitungan detik selesai Pak ya. Wah, makanya sendoknya ini nggak berhenti gitu kan. Iya. Tapi ternyata ini pola makan yang buruk. Karena Rasulullah dan para sahabat itu bapak semua, bapak ibu, kan ada ibu-ibu sini ya. Kenapa Rasulullah itu begitu sehat, kuat? Para sahabat itu begitu sehat dan kuatnya. Rasulullah itu nggak pernah sakit. Hanya pernah sakit itu karena kesihir, ya. Sehingga turun ayat Mu'awwizatain. Rasulullah tuh sakit pada saat beliau sakaratul maut, pada saat menghadapi kematian. Tapi kekuatan beliau, sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab itu luar biasa. Hamzah, ya, sahabat-sahabat itu kuat luar biasa. Karena apa? Ditunjang oleh pola makan dan pola hidup. Ya, tentunya adalah kuwatul ruhi, kekuatan iman, kekuatan ma'nawiyah. Terkait dengan kesehatan inilah, maka sekarang ini Bapak Ibu yang di dalam belajar tentang kesehatan itu ada pola makan namanya intermittent ya. Bagaimana mengatur pola makan dengan apa? Dengan pola puasa. Kalau di dalam dunia kesehatan itu untuk bisa sehat pencernaan itu minimal puasa 16 jam. Jadi ada teman-teman saya yang ikut namanya ketofastosis. Jadi yang menjauhi karbo, tidak makan nasi, tidak makan. Tapi kalau teman saya Pak Tuhu itu nggak makan nasi, tapi makannya telo, singkong gitu ya, podo ae gitu. Sama-sama karbo aja ya. Jadi dia tidak makan nasi, tidak makan segala hal yang bersifat gluten tadi, diganti dengan daging, kemudian diganti dengan makanan-makanan yang bergizi tinggi. Nah, ternyata Rasulullah itu juga seperti itu, Bapak-bapak. Jadi Bapak-bapak lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu kalau makan itu kambing ya, kambing guling. Jadi kan insya Allah asatid ini sering ya ke Mekah ya, ke Madinah ya, sering melihat pola hidup orang-orang Arab ya. Waktu saya ke sana tuh ke perkampungan-perkampungan, mereka tuh biasa makan daging kambing guling itu satu gitu, buat bareng-bareng gitu, habis itu. Waktu saya lagi main ke Turki juga gitu. Mereka itu biasa makan daging besar itu kambing, kemudian dengan asiknya gitu ya, minum dan sebagainya. Dan orang-orang di sana itu nggak ada Pak, gara-gara makan kambing itu stroke, darah tinggi, kok nggak ada Pak? Ya Ustaz, betul ya? Kok nggak langsung kena stroke atau apa? Kenapa? Karena mereka tahu polanya. Pola makannya tahu bagaimana mengcombine antara daging kambing dengan apa gitu ya, dengan daun ini, dengan daun itu, daun jeruk dan sebagainya. Ini ada kombinasi makanan yang diolah sehingga apa, bisa menetralisir kadar lemak, kadar kolesterol yang tinggi seperti itu. Kemudian mereka puasa. Sahabat ditekankan oleh Rasulullah untuk terus, bahkan pada saat perang pun para sahabat tidak meninggalkan puasa. Bahkan perang yang sangat terkenal, perang Badar pun dilakukan pada saat bulan puasa. Betul ya? Jadi puasa ini tidak menghalangi aktivitas kita di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, bahkan untuk berjihad fisabilillah, untuk melakukan pekerjaan. Jadi berjihad itu jangan diartikan perang. Karena saat bapak-bapak bekerja di kantor, kerja keras di pasar, kerja keras di pelabuhan, di pantai, jadi nelayan atau apapun, itu adalah berjihad. Nah, pada saat berjihad itulah panjenengan diukur oleh Allah kemampuan kesehatannya. Apakah semakin sehat atau semakin loyo? Nah, ini kuwatul jasadiyah. Nah, Bapak-bapak, bagaimana pola ini Allah sudah mengatur di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita melakukan puasa itu bisa menjadikan kita lebih sehat lagi. Karena proses usus kita itu ada batasannya. Bagaimana mungkin usus kita ini mesin besar ya Pak di dalam tubuh kita Pak, mesin besar sekali. Bapak sehari bisa makan 2-3 kali Pak ya,
3 piring Pak ya sehari, 3 piring, tambah makanan sembarang, itu bisa habis di perut kita Pak. Apapun satu pabrik itu bisa kita habiskan di perut Pak dalam satu kali, betul nggak? Satu pabrik itu, makanan satu pabrik itu bisa habis di perut kita. Ya, contohnya apa Pak? Bapak kalau makan soto, nah, yang terkenal aja lah soto Madura. Soto Madura itu di situ ada apa? Ada pabrik beras, ya. Di soto itu kan ada ayam, ada tomat, gitu, ya. Ada bumbu-bumbu ada di situ, lengkap semua. Ada pabrik temennya kerupuk, ya kan, lengkap Pak. Itu satu pabrik habis di dalam perut Bapak. Itu diproses terus, Bapak habis makan itu nanti makan lagi, snack jam 9, ya enggak? Di antara jam 7, sekarang nih makan nih, nanti jam 7, jam 8 saya yakin Bapak ngemil lagi kalau nggak puasa. Nanti jam 11, jam 12 makan lagi, jam 3, jam 4 snack lagi, maghrib makan lagi, betul nggak? Lagi bapak-bapak yang di sana, di sini enggak lah insya Allah. Itu biasanya kalau menjelang malam jam 9 sambil nonton bola gitu Pak ya, itu temennya biasanya apa? Gorengan, ya Mas, gorengan, singkong goreng, telo goreng itu kan, pisang goreng kan enak ya. Itu temennya, sama kopi. Nah, proses inilah metabolisme tubuh kita kalau tidak diatur dengan puasa Bapak Ibu, maka bapak-bapak akan apa? Tergerus ususnya, usus terus mengunyah. Kalau ini usus itu ada kadarnya dalam mengunyah, ada kapasitasnya. Kalau digenjot terus bapak-bapak, maka apa terjadi? Bahwa usus kita itu akan luka. Kalau usus kita sudah luka, apa yang terjadi? Mulai datang gastroenteritis, asam lambung. Kemudian yang kedua, bisa jadi bapak-bapak akan mengalami mah, ya, tipes. Kalau yang parah lagi GERD, ya, GERD itu mah yang sangat kronis. Sampai kalau sampean dilanda sakit ini sampai jengking-jengking Pak. Ada yang pernah sakit GERD itu? Perut kayak dikerus-kerus Pak. Ya, perut dikerus-kerus, rasanya sakit sekali. Di kepala muyer-muyer Pak. Jadi jangan dianggap kalau kepala pusing itu yang sakit kepalanya. Harus dicari prima causanya. Wong yang sakit itu sebetulnya asam lambung karena pola makannya nggak sehat, yang disalahkan kepalanya. Minum obat sakit kepala, minum obat sakit kepala terus, minum obat pereda nyeri kepala. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dimaklumi, kalau ginjal itu nggak akan tahan terhadap obat-obat kimia yang begitu terus digempur dalam tubuh kita. Ada batasannya. Maka muncul setelah sakit kepala Bapak, setelah sakit perut, muncul besoknya sakit apa? Gagal ginjal, ya toh? Setelah gagal ginjal, operasi. Setelah operasi harus cuci darah, terus bergulir penyakit. Tapi kadang-kadang kita tidak mau beribroh pada sakit ini. Sakit itu sudah urusannya Gusti Allah, wes ben-bene. Makanan ini adalah rezeki Allah, ya tak pangan. Tapi tidak mau kita belajar bagaimana mengatur pola makan sehat. Makan, kulu, wasrobu, walatusrifu, jangan berlebihan. Ini yang kedua. Puasa telah memberikan pelajaran buat kita untuk mengatur pola makan kita. Kita makan di saat sebelum subuh, pada saat sebelum fajar, kita disuruh menahan makanan, menahan nafsu kita. Al-habsu tadi, menahan diri. Bahasa sungguhnya puasa itu menahan diri kita. Menahan dari keinginan-keinginan nafsu duniawi, ya. Pak, Bu, bahwa saya bilang ini nafsu duniawi, ya, karena memang makanan, kemudian hal-hal yang bersifat di kasat mata duniawi itu, kalau di dalam Al-Quran itu sebetulnya bukan kenikmatan, tapi disebut mata, ya, disebut mata. Mata itu adalah sesuatu yang bersifat kalau dalam kaidah fikih itu yang bersifat fata morgana, jadi tidak bisa langgeng. Jadi contohnya gini, Bapak punya istri, saat ini
usia mungkin sekitar 40 ya Pak ya, 35 ya. Masih cantik. Ibu-ibu punya suaminya usia 40 gitu Bu ya, 45, masih ganteng. Tapi 15-20 tahun lagi istri Bapak akan usianya 55-60. Kira-kira berubah nggak secara fisik? Ya, dulu mungkin masih nun sewu, Afan ya. Dulu mungkin masih cantik, jelita ya. Mungkin bapak-bapak yang dulu menikahi istrinya karena kecantikannya, begitu usianya sudah 60, kalau sering lihat-lihat foto Pak, lihat foto, wah Bu, kamu dulu langsing sekali cantik ya. Sekarang kok bentukmu kayak tong. Nambah lagi. Ya, kalau dulu, tapi di sini enggak ya, insya Allah di sini enggak. Ini yang di sana Pak, di luar Madura. Itu kalau pasangan kita, istri kita, waktu pengantin baru itu jalan, kemudian kesandung, itu kita langsung megangi Pak, kita pegang. Aduh istriku tersayang, apa yang sakit? Langsung kita pegang. Aduh maafkan abang ya, maafkan mas gitu ya. Dengan kata-kata yang penuh rayuan agar dia tidak menangis atau dia tidak tersakiti. Betul? Begitu kan dulu? Tapi kalau sekarang ini enggak di sini. Kalau sekarang lagi di jalan istrinya jatuh. Apa yang diucapkan? Bukannya aduh istriku, tapi apa yang diucapkan? Nek mlaku ki matane dilihat. Lihat itu di jalan, jangan disandung-sandung gitu. Itu enggak di sini enggak insyaallah. Sama. Atau ibu-ibunya. Kalau dulu ibunya ngelihat suaminya masih gagah, muda gitu ya, masih sterek gitu, sispek badannya. Tapi setelah sekarang usianya 60, 65 udah badannya gember-gember, udah enggak kuat dan sebagainya, istrinya masih sehat. Karena Pak Bu, istri itu, perempuan itu kekuatannya bisa 2 kali lipat dari bapak-bapak. Karena yang saya pelajari di kesehatan, saya pernah belajar kursus kesehatan, bahwa liver perempuan itu sebetulnya ada 2. Kalau laki-laki 1, ada uterus namanya. Jadi livernya tuh 2, sehingga kemampuan istri untuk mengolah darah, mengelola sirkulasi tubuh di dalam tubuhnya itu bisa 2 kali lipat dari laki-laki. Sehingga kalau bapak-bapak yang pernah mengalami, yang berkeluarga ya, menghadapi istrinya itu, biasanya istrinya lebih kuat Pak. Ya, kalau bapaknya kadang sudah cepat loyo, ibunya masih lebih kuat. Karena istri itu mempunyai kekuatan yang lebih dari laki-laki Pak. Gitu ya. Jadi bapak-bapak jangan gagah kuat terus pengen rabi lagi, pengen nikah lagi. Ya, kalau diturutin nafsu, istri itu juga gitu, pengen nikah juga. Bapak udah pada tua gitu, saya juga ingin nikah lagi Karena istri juga butuh. Nah, inilah al-habsu, bahwa puasa itu menahan nafsu duniawi. Nafsu kepada laki-laki ganteng, nafsu kepada perempuan cantik, ditahan dengan puasa Pak, dikendalikan dengan puasa. Itulah kenapa disebut mata. Saya izin ngelihat kepean dulu ya. Jadi kalau lihat di sini Bapak Ibu, bahwa penguatan kepada kesehatan jasadiah kita ini penting, karena ini mempengaruhi di dalam ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipentingkan? Coba bayangkan, Bapak yang melakukan sholat, melakukan ibadah haji, itu adalah ibadah jasadiah Pak. Sholat itu di samping ibadah ruhiyah, ibadah jasadiah. Kenapa? Kita harus melakukan gerakan-gerakan berdiri, ruku, sujud, ya, berdiri lagi, i'tidal, kemudian sujud lagi, terus. Bahkan Rasulullah itu bisa sholat itu sampai berjam-jam, berdiri, kemudian sampai kakinya bengkak. Pernah tarawih Bapak Ibu yang 1 malam itu membaca Al-Quran itu sampai 1 juz? Pernah Pak Bu ikut tarawih bacaannya sampai 1 juz? Itu sampai anak saya itu sampai akhirnya putus asa.
sampai dia tuh keluar dari barisan. Anak saya waktu itu masih kecil, umur 6-7 tahun. Karena bacanya lama sekali. Habis sholat tarawih jam 8, selesainya jam 12, Pak. Jam 12 malam. Padahal cuma 11 rakaat. Di sini 11 rakaat ya. 11 rakaat. Biasanya jam 8, selesai jam berapa, Pak, di sini? Jam 8, nggih. Nah, saya pernah ikut di Bandung itu namanya Masjid Habibur Rahman di PTDI. Dulu masjidnya Pak Habibie ya. Di sana itu kalau ada yang pernah ke Masjid Nur Tanio namanya, Masjid Habibur Rahman. Itu kalau tarawih habis Isya, selesainya minimal jam 12. Terus tiap bulan, Pak. Jadi khatam Quran. Jadi berapa kali khatam tarawihnya itu? Masya Allah. Itu kaki itu kalau udah habis sholat tuh Pak, gempor Pak, capek semua. Nah, kalau kita nggak punya fisik yang kuat, apakah kita bisa melakukan ibadah-ibadah seperti ini Pak? Gimana kita bisa qiyamul lail, menegakkan sholat pada tengah malam? Kalau badan kita gering-geringan, badan kita sakit-sakitan, bagaimana kita bisa tilawah Pak, menghabiskan membaca Al-Quran dalam sebulan itu khatam Al-Quran. Kalau kita baru membaca Al-Quran gitu udah, aduh perpet tuh mata nggak kelihatan pusing Pak, aduh pusing. Pakai kacamata pusing, nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Alah sepatunya alasan, saya bilang alasan nggak mau baca Quran ya. Ditarget 1 hari 1 juz, alasan terus Pak. Jadi saya punya majelis pengajian gitu, saya bentuk sama teman-teman. Selalu saya tanya, sudah khatam nggak 1 juz? Aduh Ustaz, mata saya pusing. Mata kok pusing? Iya Pak, kalau baca Quran tuh agak baru 3-4 menit tuh agak goyang-goyang gitu. Ya sudahlah ya. Jadi ada aja, karena apa? Tadi organ tubuhnya nggak sehat ya. Kemudian kalau dia non sewu ibadah suami istri misalkan, kita menginjak nggak apa-apa ya, udah banyak dewasa ya, ibadah suami istri. Istrinya itu minta hubungan dengan dia, tapi dia nggak kuat juga, belum apa-apa sudah letoy. Kalau gitu terus lama-lama apa? Istri juga butuh. Istri butuh kebutuhan biologis. Kalau ini terjadi terus, bahaya Pak. Bapak juga bahaya. Bapak bisa kena prostat, Bapak bisa nanti kena penyakit-penyakit yang dahsyat, yang harusnya Bapak itu masih mampu untuk melakukan itu, tapi Bapak tidak bisa melakukan. Banyak nanti penyakit yang akan muncul. Oke, itu pentingnya al-habsu, bagaimana menahan diri, mengendalikan diri kita dengan puasa. Pentingnya jasadiah kita, kesehatan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah kuwatul maliyah. Maka kalau di Al-Hasr, di Quran surat Al-Hasr disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri itu mengintrospeksi apa yang dilakukan kemarin, hari ini dan akan datang. Ini adalah sebuah perencanaan manajemen. Kalau dalam pendidikan manajemen itu ada yang disebut dengan planning, ya. Terus ada yang disebut dengan apa lagi? Actuating, kemudian organizing dan controlling. Ini manajemen yang dikeluarkan oleh ahli-ahli manajemen, baik oleh teori-teori barat ya, baik Philip Kotler, kemudian Adam Smith dan sebagainya. Ini sebetulnya meniru di Al-Quran. Nggih Bapak Ibu ya, mereka teori-teorinya hebat-hebat tentang manajemen ini. Tapi ini ada di Al-Quran. Quran surat Al-Hasr itu sudah kalau saya tukil tadi sedikit, itu sudah melingkupi tadi planning, merencanakan apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Kenapa saya kok urusan keluarga saya nggak beres-beres? Kenapa hubungan saya dengan istri kok nggak harmonis? Kenapa hubungan saya dengan anak kok tidak harmonis? Disuruh gini anak bantah, disuruh gini anak nggak mau nurut. Kamu kuliah di sini ya, anaknya nggak mau. Kamu sholat ya, kamu habiskan belajar baca Quran sekian. Enggak Pak, enggak mau. Soalnya anak melihatnya apa? Melihatnya kita. Ya, betul enggak? Melihatnya apa yang kita kerjakan, betul enggak?
Kalau nggak percaya coba angkat tangan. Angkat tangannya Bapak-bapak, coba angkat tangan, kemudian digini-ginikan. Nanti akan kelihatan nih, tangan kita akan kelihatan terus ya sambil digoyang-goyangkan gini. Kan biasanya habis dari pagi tadi ibadah kan capek-capek ya, gini kita gerak-gerakkan. Puter-puter dikit Pak, puter, ya gini kan puter, enak kan? Ya, ya. 1, 2, 3, ya tempelkan di kuping Pak. Kuping. Ada nempel kuping di sini Pak. Artinya apa? Perintah ini akan dilihat sama anak, ya nggak Mas? Dilihat, bapak nyuruh sholat, tapi bapaknya malah nonton layangan putus, ya. Layangan putus, sinetron. Ibunya nyuruh, dok ngaji, tapi ibunya malah nonton sinetron, drama Korea. Anaknya melihat tadi suruh kuping, tapi ibunya megangnya hidung, ya. Akhirnya apa? Si anak juga gitu. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah tuh sangat murka, marah, nggak suka Allah tuh. Indallahi antakulu, kita hanya bicara ma la taf'alun, tapi tidak melakukan, tidak melaksanakan. Jelas nggih? Ini bagian daripada tadi bicara tentang kuwatul maliyah. Bahwa dengan puasa itu bagaimana kita bisa mengatur maliyah. Jadi mencontohkan bahwa sesuatu itu apa yang sudah kita lakukan kemarin, hari ini dan esok itu harus bisa lebih baik lagi. Begitu juga dengan maliyah kita. Puasa ini kita harus atur, Pak. Kalau puasa kemarin kita bisa tidak berinfak, kita tidak bisa memberi takjil kepada tetangga kita. Tahun ini kita harus yakin harus bisa, Pak. Kalau kemarin kita tidak bisa ngajak keluarga untuk buka puasa bersama, keluarga besar kita, maka tahun ini kita harus yakin bahwa kita bisa. Kalau kemarin kita tidak bisa berbagi sembako, tidak bisa membagi minyak goreng, walaupun minyak goreng berlimpah pada saat itu, ya saat itu minyak goreng berlimpah kemarin ya, tapi sekarang minyak gorengnya berlimpah, tapi ibu-ibu pada ngumpet Pak, ndelik Pak. Kenapa Pak? Kemarin minyak goreng nggak ada dicari-cari, ya ibu-ibu pada ngantri kan. Sekarang minyak gorengnya berlimpah, kok ibu-ibu pada ndelik nggak mau beli? Oh karena mahal Pak. Ya, ya inilah kondisinya seperti ini Pak ya. Tapi kita nggak boleh putus asa. Ya, kemarin pada saat minyak goreng mahal itu Pak, minyak goreng lagi langka Pak. Saya sering dapat tawaran dari tetangga-tetangga saya untuk beli minyak goreng itu banyak Pak. Pak Haji, saya punya minyak goreng Pak. Bapak beli, Bapak tambahin 2.000 aja. Jadi dari 14 suruh nambahin jadi 16. Ya. Istri saya beli Pak, beli 4, 2 literan tuh 4. Mau beli lagi saya larang, nggak usah Mi, nggak usah beli. Itu bagiannya yang lain-lain udah, biarin aja. Nanti keburu mahal Bi, gimana? Nggak usah, secukupnya. Allah tuh sudah tahu ukuran kita, kadar kita, nggak usah numpuk-numpuk. Bener Pak, sampai sekarang juga minyaknya masih 2 Pak, masih 2 plastik, masih 4 liter. Jadi mengurangi goreng-gorengan lah, mengurangi goreng-gorengan. Dan kasih kesempatan ibu-ibu yang lain yang kasihan ya, yang butuh minyak goreng. Kalau orang berpikir semua sama dengan kita, numpuk minyak goreng, Bapak misalkan Bapak numpuk ada 5 karton, Bapak 5 karton, terus satu jamaah ini numpuk semua, bisa habis Pak stok minyak goreng di supermarket gitu, habis. Nah itu yang terjadi Pak saat ini, kelangkaan itu karena apa? Minyak goreng ditumpuk, ya, karena tahu bahwa mau puasa mungkin ya Pak ya, mau puasa nanti akan mahal, akhirnya ditumpuk. Dan terjadilah seperti ini kasusnya. Bapak, ini terkait dengan pengelolaan maliyah kita juga penting juga. Kita harus yakin bahwa kita bisa mengelola puasa ini dengan baik, karena Allah itu bersama persamaan hambanya. Kalau panjenengan, saya dan semuanya yakin bahwa pengelolaan maliyah kita, kenapa kita dari kemarin belum bisa melaksanakan umroh? Kenapa kita belum bisa melaksanakan haji?
Kita harus introspeksi. Wah Pak, saya nggak punya duit Pak. Kan ayatnya jelas Pak. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban berhaji itu wajib hukumnya. Haji itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Tapi kadang-kadang Bapak udah naik haji, itu paman naik haji ya sudahlah, terwakili. Wah ini nggak berlaku Pak, nggak berlaku. Hukum fikihnya ya fardu ain. Kadang-kadang orang bicara fikih itu ngawur Pak. Kayak kemarin itu di dialog di TV One itu ada mengenai beda nikah agama. Ya, kita bicara sedikit aja ya, beda nikah agama. Itu ada yang dia dengan dasar-dasar dalilnya, yang namanya Pak Nurkolis orang Semarang itu ngawur Pak bicaranya. Dengan dokter siapa satu lagi ngawur. Dibantah oleh Pak Kiai Khalil itu dengan sederhana saja udah kelepek-kelepek Pak. Tapi ya itulah, orang kalau sudah fasik itu mencari pembenaran. Dia ngambil kaidah fikihnya itu, padahal kaidah fikih tentang al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa setiap hal yang bersifat muamalah itu adalah boleh, itu terkait dengan muamalah. Sesuatu hal itu boleh illa dalilan tahriman, kecuali yang diharamkan. Jadi Bapak kalau bermuamalah itu boleh apa saja, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya, itu kalau muamalah. Tapi kalau bab ibadah itu kebalikannya. Ya Pak. Bab ibadah, masalah nikah, sholat, ya itu adalah ibadah. Jadi kalau sholat nggak boleh melakukan sholat itu sembarangan. Wah pokoknya aku sholat sembarangan, nggak boleh, ada aturannya. Ya, jadi ibadah itu haram dilakukan kecuali dibolehkan, betul? Nah, nggak boleh sembarang dilakukan, bisa bid'ah kan gitu. Begitu juga bab nikah. Nikah itu dia bisa jadi jatuh kepada yang haram. Contohnya beda nikah agama. Jadi jangan menjadikan kaidah fikih al-aslu fil muamalati al-ibahah. Nikah itu adalah sesuatu yang boleh kecuali ada yang mengharamkan. Udah jelas jatuhnya bahwa nikah itu adalah haram kecuali ada yang menghalalkan. Gitu ya. Ini hal yang lucu. Jadi tidak memahami tentang kaidah fikih tapi bicara tentang fikih. Nah, begitu juga terkaitannya dengan tadi yang saya bilang mengenai haji. Haji itu adalah sesuatu yang bersifat fardu ain, wajib. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, totalitas. Masuk. Dan Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, perkara syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum melaksanakan salah satu dari rukun Islam ini, kira-kira Islamnya sempurna nggak? Belum. Jadi belum dikatakan Islam, kesempurnaannya harus 5. Karena disebutkan bahwa al-Islam itu dibangun atas 5 perkara. Kalau satunya belum dilaksanakan, belum sempurna. Loh Pak, kan saya tidak mampu. Ayatnya kan man istata'a ilaihi sabila. Kemampuan itu bukan urusan masalah materi. Tapi kemampuan itu adalah mengenai azam. Ya. Kalau bapak-bapak ada yang pernah Bapak umroh haji Pak berapa kali Pak? Bapak lihat di sana orang-orang dari Pakistan, orang Nigeria, orang dari India itu kalau pergi haji Bapak lihat mereka nggak pakai koper-koper kayak kita hebat tuh. Pakai apa Pak? Karung Pak ya. Karung dibuntel ya bawa. Kadang nggak pakai sendal ya Pak, jalan. Masya Allah. Mereka tidur nggak di hotel kayak bapak-bapak, hotel di bintang 4, bintang 5. Mereka tidurnya di mana Pak? Tahu Pak? Di jalan, di pinggir-pinggir Pak. Backpacker Pak mereka. Masya Allah. Demi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima haji. Kata mereka, jiwa saya, harta saya, semua apa yang saya miliki akan saya serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya buka di Quran surat As-Saff itu betul Pak. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kata Allah, hai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang bisa membebaskan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi
wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa itu yang bisa membebaskan dari azab yang pedih? Kata Allah, berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya, tu'minuna billahi wa rasulihi, dan wa tujahiduna fisabilillah, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah, fisabilillahi bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa kalian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kadang saya sendiri malu manakala melihat saudara-saudara kita yang luar biasa, suami istri hanya pakai karung, mungkin karung juga nggak beli ya Pak ya, itu pakai bekas itu ya, gandum itu ya, untuk pakaian. Mereka tidur pinggir dan makannya tuh dari itu, kalau dibuka toko, dibuka yang halal-halal itu ya, halal-halal itu ngantri Pak. Saya pernah ikut juga ngantri, ternyata itu bagi-bagi roti ya, bagi roti, bagi makanan. Jadi mereka makannya dari situ Pak. Dan di Arab itu sangat sering waktu ibadah umroh dan haji itu orang bagi-bagi seperti itu. Saya kalau pergi bawa tas itu sering penuh Pak, karena saya nggak minta, tahu tas saya haji kasih itu penuh makanan di tas itu. Jadi mereka tidak takut kelaparan, mereka tidak takut kekurangan, karena yakin bahwa Allah akan mencukupkan. Maka itu Allah itu tidak memanggil orang-orang yang mampu, nggak nunggu sampean sawahnya laku, karena banyak orang yang punya sawah juga sampai sekarang belum bisa pergi haji. Nggak nunggu mobilnya 3, karena banyak juga yang mobilnya sudah 3 sampai sekarang belum pergi haji. Tidak nunggu sampean beristri 3, karena banyak yang istrinya 3 sekarang juga belum pergi haji. Jadi agar kita bisa pergi haji apa? Harus ada azam, kuwatul azam, kekuatan azam, kesungguhan. Azam itu kesungguhan. Jadi niat ya, kalau kita datang ke masjid nih, Bapak misalkan mau datang ke masjid, niat kan? Sudah niat Pak, dari rumah niat mau ke sini. Tapi kalau cuma niat kok, kira-kira bisa sampai gak ke Masjid Darussalam ini? Cuma niat, bismillah saya berniat, nawaitu pengen masjid sholat jamaah subuh di Masjid Darussalam. Nanti ada tausiah dari Jakarta, saya pengen hadir, saya pengen hadir gitu dok. Kira-kira bisa sampai gak Pak? Nggak bisa, cuma niat dok, udah pahala Pak, tapi nggak sampai-sampai. Karena kalau di dalam kitab tentang niat itu, Imam Nawawi itu ada kaidahnya, qasdul syai' muqtarona bi fi'lihi, bahwa niat itu qasdul syai' harus sesuatu maksud, muqtarona bi fi'lihi harus diiringi dengan langkah perbuatan. Jadi kalau Bapak pengen ke masjid, langkahnya apa, perbuatannya? Harus sehat dulu Pak. Ya sehat, kesini sehat. Bapak nggak bisa bangun lemes ya nggak bisa kesini. Bapak kena COVID lemes gitu ya nggak bisa kesini. Ya, maka harus sehat. Nah sehat itulah kuncinya. Setelah itu Bapak melangkahkan kaki. Jadi qasdul syai' muqtaron itu kita harus bangun Pak. Bangun dari tempat duduk kita, kemudian kita langkahkan kaki kita. Kita melangkah. Itu muqtarona bi fi'lihi. Gitu juga kalau Bapak ingin pergi haji, pengen daftar haji, pengen umroh, ya harus mulai sekarang sudah dipikirkan. Mau puasa harus dipikirkan. Inilah puasa membangkitkan lagi kuwatul maliyah kita, membangkitkan semangat untuk mengatur ekonomi kita. Dan umat Islam itu luar biasa Pak. Kalau puasa itu jor-joran. Jor-joran itu apa Pak ya? Habis-habisan Pak ya? Ya, pokoknya berlebihan. Ya, berlebihan. Pengen beramal, berinfak itu luar biasa umat Islam itu kalau pas puasa ini. Nah, di samping itu Bapak Ibu coba niatkan, azamkan Bapak Ibu untuk bisa daftar haji sebelum kematian menjemput kita. Eman-eman Pak, kita sudah soleh, sering ke masjid, kita sudah puasa, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi nanti di pintu surga sampai ketahan misalkan, ya masya Allah, nauzubillahi min zalik ya. Tapi ditahan oleh Allah, ditahan oleh malaikat. Maaf, Anda nggak layak masuk pintu surga karena belum pergi haji, belum mencium Ka'bah, belum menginjakkan kaki ke tanah suci, ke tanah para nabi.
Padahal perintahnya sudah jelas, ya, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jangan di stop sampai di sini karena ayatnya ada kelanjutannya. Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang kufur ya, mengkufuri ayat ini, mengkufuri perintah Allah untuk berhaji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Bahwa sesungguhnya Allah tuh maha kaya dengan seluruh pencipta. Jadi istilahnya bahasanya tuh satir ya. Allah tuh maha kaya, enggak butuh kalian. Enggak butuh kita. Allah tuh maha kaya. Jadi yang butuh Allah tuh kita. Maka ayo, orang Pakistan ya, orang dari Uzbekistan, orang dari negeri seberang, saya tanya, ke sini naik apa? Pernah Pak yang umroh? Pernah nanya enggak? Naik apa mereka? Ke Mekah Mukarramah. Mereka tuh nebeng itu Pak. Nebeng mobil bak itu yang apa? Truk-truk itu ya. Mereka nebeng. Saya juga pernah Pak nebeng itu bayar 1 real. Jadi karena jauh ngejar sholat jamaah, saya lompat itu Pak. Saya lompat sama teman-teman 1 real. Itu di bak terbuka itu. Ternyata banyak orang-orang dari saudara-saudara kita di India, Pakistan tuh yang juga suka naik itu. Jadi mereka itu naik dump truck itu dari negaranya itu sekitar 6-7 hari perjalanan sampai di Mekah Mukarramah. Masya Allah. Bayangkan Pak. Kayak gitu, masih ada ya. Kita alhamdulillah. Maka itu ayo dari sekarang Bapak Ibu, di sini ada Pak Anwar Hidayat itu kepala cabang Pegadaian Syariah Sumeneb, yang itu bisa membantu, memfasilitasi ya, memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa segera daftar haji. Minimal kita itu daftar dulu lah Pak. Pak sekarang kan nggak ada berangkat haji Pak. Masalah daftar itu niat, azam itu urusan kita dengan Allah, betul? Masalah berangkat urusan siapa? Allah Pak, bukan urusan kita. Serahkan pada Allah. Faiza azamta fatawakal ala Allah. Setelah kita berikhtiar, serahkan pada Allah. Kita belum berikhtiar apa-apa, belum nyoba, belum nabung, kita belum melakukan tindakan tadi qasdul syai' muqtarana bi fi'li. Kita udah bilang, Pak, nggak ada haji Pak. Kenapa? Covid. Pak nggak ada haji Pak. Uang hajinya dimakan untuk membangun jalan itu Pak. Sembarang. Itu omongan-omongan yang kita nggak punya dasar. Pokoknya asal dengar ngomong sampaikan. Hoak-hoak itu kita sampaikan. Akhirnya apa? Hidup kita penuh dengan apa? Pesimis. Hidup kita penuh dengan hoak. Hidup kita penuh dengan tipu daya akhirnya. Jadi akhirnya apa? Tidak ada rasa optimis untuk pergi haji. Ya, jadi masalah haji umroh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pemerintah seluruh dunia menghalangi orang untuk pergi haji, tapi kalau Allah sudah berkehendak kemarin, langsung pemerintah Saudi bilang, haji dibuka. Tidak perlu lagi pakai antigen PCR, betul? Iya, sudah nggak ada lagi. Sekarang karantina udah nggak ada lagi. Kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun, Pak, sudahlah. Maka itu puasa ini harus bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah. Dan tentunya yang kedua, tadi kuatul jasadiyah, bisa mensehatkan kita. Yang ketiga kuatul maliyah, tentunya kita harus lebih bisa mengelola keuangan kita Pak. Boleh kita berinfak, boleh bersedekah, tapi ingat Pak, bahwa kita juga butuh untuk bisa melengkapi rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Rencanakan dari sekarang, rencanakan haji dari sekarang. Jangan sampai Bapak nanti kecewa di kemudian hari. Bapak kecewa. Nanti saat Bapak sudah sepuh, sudah tua, Pak, haji itu ibadah fisik Pak. Tawaf 7 kali putaran ya Pak ya. Habis tawaf Bapak tahu sa'i Pak? Sa'i dari Bukit Marwah ke Sofa itu, Sofa ke Marwah bolak-balik. Itu ada yang Bapak harus berlari-lari kecil. Bayangkan kalau Bapak udah punya penyakit jantung, dipasang ring. Tahu Pak ring Pak? Ada yang pernah di ring nggak? Banyak. Masya Allah, na'udzubillah ya. Itu teman saya sampai gandeng Pak, sampai keringetan saya. Karena apa? Dia dipasang ring nggak bisa. Kalau kita yang sehat kan pada saat Sofa Marwah itu sambil lari-lari enak Pak ya. Sambil berdoa kan, enak gini. Tapi dia yang jantung udah gini Pak, megap-megap. Apalagi teman saya yang pernah kena gejala stroke Pak, udah kecapean, pikirannya masih mikir dunia terus kan,
waduh tokoku tak tinggal, ibadah gini gimana, ada penghasilan berkurang, nanti pulang bayar utang, wis pikirannya kearu-karuan. Sehingga waktu sa'i itu bukannya semangat malah jalannya letoy Pak. Jadi jalannya sambil tangannya gemeter gitaran, stroke itu gitaran itu kan, tangannya gemeter, jalannya udah gini terus Pak. Ini berapa lama, 7 kali putaran nggak selesai Pak. Kita udah nunggu sampai lama, dia nggak datang-datang, akhirnya pakai kursi roda. Sedih Pak melihatnya. Ya, akhirnya dia pun sedih. Sama istrinya dia cerita, ya Allah, kenapa dulu waktu muda kita nggak sempatkan ini? Kenapa setelah tua baru berpikir untuk datang ke sini? Tapi semua sudah terjadi. Nah inilah Pak, mumpung belum terjadi, mumpung Bapak masih muda, ya, saya yakin Bapak-bapak masih muda Pak ya, Bapak masih muda. Usia paling masih di bawah 60 Pak ya, 50 paling ya. 45 Pak ya, 45. 45 ya. Harus optimis Pak, harus bisa. Nah, yang keempat Pak, di terakhir saya penutup, kuwatul ijtimaiyah. Jadi ibadah puasa itu harus bisa menambah kekuatan kita untuk menjadi lebih peka sosial kepada masyarakat. Jangan ibadah puasa itu menjadikan kita lebih individualistik, urusan karpe dewe, mikir nanti lebaran, wah ojonnya mikirin tetangga, jangan lagi mikirin tetangga kiri kanan. Saya mikirin nanti persiapan lebaran aja udah bingung ini. Mau belikan baju istri kemarin minta 5 baju, anak saya minta 3, belum mertua, istrinya 3 soalnya ya. Masya Allah. Akhirnya apa? Hidup kita hanya diliputi dengan urusan-urusan dunia semata. Tadi dunia itu sebetulnya dalam bahasanya tuh bukan nikmat, tapi mata ul haya. Jadi mata itu sesuatu yang bersifat fata morgana yang akan habis. Manakala nanti habis sudah. Tapi kalau nikmat itu sesuatu yang bisa selamanya abadi. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo mumpung masih ada hayat di kandung badan, kita kuatkan lagi 4 hal ini menjelang puasa agar kuatul ruhiyah. Puasa ini meningkatkan keimanan, ketakwaan kita. Kita betul-betul ibadah itu siriyah, rahasia kita hanya kepada Allah, karena pahalanya akan langsung diantarkan Allah kepada kita, karena ini adalah ibadah khusus kata Allah. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, muraqabatullah, maka Allah bersama kita mengawasi kita. Yang kedua adalah kuatul jasadiyah, bahwa dengan puasa ini akan menyehatkan kita. Bapak Ibu, makan minumlah kata Rasulullah, tapi jangan berlebihan. Pola makan yang bagus, kunyah yang lama Pak. Kemudian selingi, jangan makan minum. Kalau minum diselingi Pak, nanti dulu atau minum dulu. Jangan Bapak makan minum. Itu nggak kuat di sini Pak. Ya, harusnya dicerna dulu oleh usus, Bapak kasih air. Pencernaannya instan jadinya. Jadi kalau dalam teori kesehatan yang saya pelajari itu, kalau mau makan dulu, kasih jarak baru minum, atau minum dulu baru makan. Ya. Kemudian dalam hal kesehatan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau bapak-bapak ada yang belajar ilmu tibun nabawi ya, tentang pola makan, ada Dr. Zaidul Akbar itu mengatur pola makan dengan baik itu adalah mengikuti pola sindrom tubuh kita. Jadi kalau bapak ibu yang sukanya hal yang bersifat panas, berarti suhu tubuhnya dingin. Maka jangan makan buah-buahan yang bersifat dingin, buah air, semangka, melon gitu ya. Apalagi nanti puasa, bapak yang bersifat dingin, yang sudah sepuh-sepuh usianya, jangan terlalu digempur makan melon, semangka, itu ngedrop nanti, ya ngedrop malahan. Tapi makan buah-buahan yang tidak terlalu berair ya, apel, anggur seperti itu. Ya Pak, mahal Pak. Ya memang namanya orang mau sehat gimana sih? Ya memang mahal. Kalau nunggu sakit, bapak kalau sakit tambah parah lagi ya. Kalau udah cuci darah, ginjal itu udah riwayat kesembuhannya udah bisa dibilang udah sedikit sekian persen ya. Walaupun kesembuhan itu tetap ada dari Allah, tapi kalau orang sudah sakit, organnya rusak, udah parah. Kemudian yang ketiga adalah kuatul maliyah. Ayo mulai rencanakan mulai sekarang keuangan kita. Buat anak-anak kita, bapak ibu, pikirkan. Buat istri kita juga harus dipikirkan. Jangan kita belikan baju, belikan gamis istri itu hanya dulu pada saat pengantin baru Pak. Iya Pak.
Ya soalnya ada tetangga saya pernah ngeluh ke saya, cerita suami saya tuh membelikan baju hanya pada saat pengantin baru dan pada saat lebaran pertama. Setelah itu sampai sekarang nggak pernah Pak, ya nggak pernah belikan lagi Pak. Terserah, iso golek duit dhewe kono beli. Walaupun istri kita kaya Pak, walaupun istri kita cukup, tetap istri itu merindukan suaminya itu membelikan bajunya, membelikan gamisnya, membelikan jilbabnya. Ya, paling enggak milihkan. Kalau kita nggak punya uang, memilihkan dia. Bu, ini loh Bu, bagus jilbabnya, pilihkan. Kan ibu punya uang kemarin, ibu bayarkan ya. Nggak apa-apa. Kalau memang kita betul-betul nggak punya uang seperti itu, sampaikan. Udah seneng Pak istri. Ya, tapi jangan sampai kita cuek Pak, cuek banget. Mau pakai jilbab kayak, mau pakai baju sembarang, mau pakai baju yang gedombrangan, terserah. Itu bikin istri pegel Pak. Itu banyak yang cerita ke saya dan istri ya. Kita pernah ada biro konsuler karena dulu saya kan punya yayasan Pak, Yayasan Rumah Sehat Sofia Holistik, saya ketua yayasannya di Bandung dan di Jawa Timur juga di Blitar. Jadi itu banyak sekali pasien-pasien kami yang sering konsultasi, salah satunya itu kekecewaan pada suami, kecewa pada istri dan sebagainya. Salah satunya sepele-sepele, walaupun sudah sepuh tapi usianya sudah 65 istrinya, tapi dia tetap mengharapkan perhatian dari suaminya yang usianya 70. Betul Pak. Bapaknya itu dulu sangat perhatian sama saya, tapi setelah tua ini nggak pernah perhatian. Dia hanya di masjid aja, ibadah saja. Emangnya dia itu ibadah hanya untuk dirinya? Padahal kan saya istrinya. Dulu saya yang merawat waktu dia sakit. Dulu saya yang merawat dia saat dia sekarat katanya. Tapi sekarang dia nggak peduli, dia ingin aman, mau masuk surga sendirian. Masya Allah. Kecewa Pak. Keluarga kecewa. Maka jangan Bapak ingin masuk surga sendirian. Bapak harus masuk ke surga itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Bawa istri-istri kita. Bawa, saya bilang istri-istri kita karena bisa jadi Bapak ada yang lebih istrinya lebih dari satu. Bawa istri-istri kita, bawa anak-anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat tadi watul ijtimaiyah, kita harus lebih peka sosial kita Pak kepada tetangga kita. Kita ajak mereka yang mau daftar haji, mau umroh, ini ada Pegadaian Syariah, ajak. Saya dalam kapasitas bukan promosi Pegadaian Syariah, tapi ada kebaikan yang harus ditunjukkan. Bapak cukup hanya dengan 3,5 gram emas. Saya yakin di Madura ini banyak emas. Cukup 3,5 gram, Bapak bisa sudah membatalkan niat. Ya silakan Pak, untuk mendaftar haji 3,5 gram cukup. Ya nanti perkara itu silakan hubungi dengan Pegadaian Syariah karena di dalam masjid nggak boleh transaksi. Tapi Bapak bisa tanya ke Pegadaian Syariah. Waman ashanu qaulan mimman da'a illallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah perkataan yang paling baik? Adalah orang-orang yang mengajak pada amal soleh. Jadi Bapak ngajak orang amal soleh ke masjid, Bapak ngajak orang untuk berpuasa, ngajak orang untuk berhaji, Bapak ngajak pada kebaikan, ngajak keluarga supaya sakinah, itu adalah amal soleh menuju pada Allah, ilallah. Ya, jadi jangan segan-segan untuk mengajak kebaikan kepada orang, jangan segan-segan mengajak orang untuk beramal soleh. Itu dari saya, jam 6 lebih 5 menit saya akhiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya minta pada Bapak Ustadz Asatidz Habib untuk bisa memimpin doa pagi ini, agar jamaah semua yang hadir di sini semuanya diberikan kekuatan untuk bisa nanti sampai Ramadan, bisa selesai sampai Ramadan nanti, melaksanakan Ramadan dengan baik, dan tentunya terkabul semua hajatnya. Dan semua jamaah di sini Pak bisa daftar haji semua Pak, bisa ke Baitullah, sekarang sudah dibuka oleh pemerintah Saudi, siapapun bisa daftar haji, bisa daftar umroh ya. Jangan nunggu Pak 20 tahun lagi berangkat, nggak usah mikir 20 tahun berangkat, 25, 30 tahun, 100 tahun sekalipun. Yang penting kita sudah meniatkan azam daftar haji atau umroh. Betul? Ya. Dari saya itu saja. Ya. Doa. Oh ya, baik. Karena dapat perintah, saya akan laksanakan ya. Baik, sama-sama kita berdoa, mohon pada Allah agar kita semuanya dikabulkan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Ridhiyallahu wa bisyafaatillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyyika wa rasulika wa ali sahabati ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hayya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb kami, pada hari ini kami mengaturkan ya Allah dengan segala kerendahan kami, dengan banyaknya dosa-dosa yang kami miliki. Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bagi mereka yang sudah meninggal, ya Allah semoga Engkau lapangkan kubur mereka. Engkau terima segala amal perbuatan mereka ya Allah. Engkau tempatkan mereka di sisimu ya Allah, di jannahmu ya Allah. Ya Allah sayangilah mereka kedua orang tua kami yang telah mendidik kami dari buayanmu ya Allah, sejak dari buayan mereka sampai dengan sekarang, sehingga kami bisa menjadi seperti ini. Karena mereka lah kami menjadi seperti ini. Sayangilah mereka, cintailah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami sangat merindukan kasih sayang mereka. Sangat mengharapkan ya Allah Engkau mengasihi mereka. Kami sangat merindukan ya Allah belayan kasih sayang mereka. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rabb kami, sempatkanlah kami untuk menengok ya Allah makam Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, sempatlah kepada kami semua yang ada di sini ya Allah bisa berziarah ya Allah ke Mekah Mukarramah dan ke Madinah Munawwarah, ke bumi para nabi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mungkin kami banyak kekurangan dan dosa, mungkin banyak maksiat yang kami lakukan. Mungkin inilah penyebab dari terhambatnya niat-niat kami. Mungkin inilah yang menjadi penyebab terhalangnya kesakinahan dalam keluarga kami. Inilah penyebab dari ketidakdamaian di dalam hidup dan diri kami. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, khilaf kami. Sempatlah kami bisa untuk mencapai Ramadan nanti ya Allah. Bisakanlah kami untuk senantiasa bisa beribadah khusyuk pada Engkau bersama keluarga kami, agar kami bisa membawa istri dan anak-anak kami ke dalam jannah-Mu, bisa membawa mereka ke surga-Mu ya Allah. Bisakanlah kami untuk bisa menata hidup kami lebih baik lagi daripada kemarin. Bisakanlah agar kami senantiasa bisa merawat keluarga kami, orang tua kami, istri dan anak-anak kami menjadi lebih baik dari yang kemarin. Agar senantiasa Engkau jaga, rawat lagi ya Allah keluarga kami, umat Islam ini ya Allah, untuk bisa menjadi lebih ukhuwah lagi, bisa membangun negeri ini, bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan berikanlah ya Allah kesejahteraan buat bangsa ini, masyarakat ini, agar tidak lagi ada kekurangan, tidak ada lagi percecokan di antara kami. Semuanya berjalan dengan amin, damai, tentram, sejahtera. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami perlindungan, keamanan, jauhkanlah dari segala penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Jauhkanlah kami dari segala tipu daya manusia yang ingin mencelakai kami, mencelakai umat Islam. Jagalah para ulama, para ustadz yang telah menjadi tokoh-tokoh, baik yang ada di keliling kami, ada di sekitar kami maupun di negeri ini. Engkau jaga dari tipu daya mereka yang ingin mencederai umat Islam ini, yang ingin memecah belah umat Islam ini ya Allah. Kokohkanlah keislaman kami, kuatkanlah iman kami ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat 'ala mahabbatik wa la taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syariatik fa wasikilahumma rabbitataha wa dimuddaha wa dihasubulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahbu wa surasudra bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahiha bi marifatik wa amitaha ala syahadati fis sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Semoga Allah memanggil kita semuanya ke tanah suci ya.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi dengan lebih kesungguhan, agar Allah yang saat ini insya Allah menyaksikan kita dan para malaikatnya, mencatat kita semuanya menjadi salah satu hamba yang akan diberangkatkan ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih. Nanti sebelum kita bubar, kita bisa foto bersama ya, insyaallah, buat kenang-kenangan. Karena saya kan belum tentu tahun besok atau nanti dipanggil lagi sama MUI atau dari Pak Anwar atau Mas Tuhu manggil saya, kita foto bersama. Sekian, billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.